Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman zayyana naw'al insani bil akhlaqil karimah, nahmaduka ya man da'awtana ilal huda irsyad wa hadaitana wa hab lana labbaika ya man dallana hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, kullu ma'rufin sadaqatan. Yang kami muliakan pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Mukminin Kiai Al-Haj Muhammad Salim Mahmud, yang kami hormati Dewan Asatidz wal Asatidzah, yang kami hormati pula para wali santri baru, dan yang kami banggakan santriwan dan santriwati yang seiman dan seperjuangan. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman maupun nikmat Islam. Salawat beserta salam tak lupa pula kita aturkan kepada baginda alam, hakim termulia dan bijaksana, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiriyah. Baiklah, berdirinya kami di sini akan membawakan susunan mata acara dalam rangka pertemuan wali santri baru, dewan pimpinan yayasan dan dewan guru pesantren Al-Mukminin Lubnal. Untuk acara yang pertama, pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca umul kitab Biniyatin Sholihatin Al-Fatihah. Untuk acara yang kedua, Gema Kalam Mahyu Ilahi, yang akan dilakukan oleh saudara kita Ahmad Fauzan. Waktu dan tempat, waktu dan kesopanan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم
وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dilanjutkannya ayat suci Al-Quran tadi dapat memperlancar acara demi acara. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh saudari kita Siska Wulan Olivia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk para hadirin, sudi kiranya berdiri sejenak. Marilah kita menyanyikan Indonesia Raya dengan ketukan 4/4. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin sudi kiranya untuk duduk kembali. Untuk acara yang keempat, sambutan. Untuk sambutan yang pertama kepada Yayasan Pondok Pesantren Modern Al-Mukminin oleh Al-Ustadz Haji Hanafi Rumli. Waktu dan tempat, waktu dan kesopanan kepada beliau kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati rekan-rekan pengurus Yayasan Pondok Pesantren yang kami hormati rekan-rekan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Modern Al-Mu'minin, yang kami hormati Mudirul Ma'had Kiai Al-Haj Muhammad Sahli Mahmud, yang kami hormati Dewan Asatid wal Ustadzah, dan yang kami hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu wali santri baru. Yang pertama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini kita masih dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini, tepatnya yaitu di aula Pondok Pesantren Modern Al-Mu'minin. Dan alhamdulillah, pada siang ini kita masih diberi kekuatan iman Islam, sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri baru yang kami hormati, yang pertama tentunya kami selaku Yayasan Pondok Pesantren Modern Al-Mu'minin mengucapkan selamat datang kepada santriwan-santriwati yang baru. Mudah-mudahan dengan niat tulus dan ikhlas untuk menuntut ilmu di Pondok Pesantren Modern Al-Mu'minin ini, mudah-mudahan akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, tentunya kami juga dengan kepercayaan dari wali santri yang menitipkan putra putrinya kepada pondok pesantren kami, insya Allah kami dengan Dewan Asatid
insya Allah akan melaksanakan amanah yang diberikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, dan kami hanya bisa berdoa mudah-mudahan para Dewan Asatid selalu senantiasa mendapat kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mendapatkan tugas amat daripada bapak-bapak ibu-ibu ini. Dan mudah-mudahan pula saya selalu berdoa para santriwan dan santriwati atau putra putri dari anak bapak yang dititipkan kepada kami juga mudah-mudahan akan diberikan kemudahan untuk menerima ilmu dari seluruh Dewan Asatid wal Ustadzah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, kami selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Modern Al-Mu'minin memohon maaf, beribu-ribu maaf tentang keadaan daripada Pondok Pesantren Modern Al-Mu'minin ini. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu tadi sudah mendaftarkan anaknya, dan tadi juga sudah mengurus administrasi ke kantor ya Pak Bu. Tentu tahu keadaan kantor daripada Pondok Pesantren Modern Al-Mu'minin itu. Dan habis itu tentu Bapak menuju ke kamar-kamar. Dan di sana tentu tahu sudah kamar tempat anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Bagaimana tentang kamarnya, bagaimana tentang tempat atau untuk bajunya atau lemarinya ya Pak, nanti sudah tahu. Bahkan tentu bapak-bapak ibu-ibu sudah tahu ya tentang keberadaan, tentang bak mandinya juga, untuk kamar kecilnya juga. Nah, ini bapak-bapak ibu-ibu, kami selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Modern Al-Mu'minin beserta teman-teman mohon maaf yang setinggi-tingginya. Barangkali ada kekurangan-kekurangan baik dari A sampai Z yang sudah Ibu lihat di lingkungan Pondok Pesantren kami ini. Nah, ini sejarah kebetulan ini Pak adalah karena sejarah kebetulan itu namanya Jalan Kuburan itu Pak, karena sedangnya kuburan. Dan ini sebelah barat ini termasuk daripada yaitu tentang lokasi daripada pondok pesantren laki-laki, dan kalau sebelah timurnya itu adalah lokasi daripada pesantren putri di sana. Jadi barat adalah putra. Dan itulah keadaan daripada Pondok Pesantren Modern Al-Mu'minin. Oleh karenanya kami beserta pengurus ya mengucapkan permohonan maaf barangkali bapak-bapak, ibu-ibu setelah muter-muter di komplek Pondok Pesantren Modern Al-Mu'minin itu, baik di komplek wanita maupun di komplek pria, menemui kekurangan, dan insya Allah nanti juga di akhir acara biasanya ada tanya jawab, nanti diutarakan saja ya Pak nantinya insya Allah dengan Pak Kiai nantinya barangkali ada kekurangan. Dan itu barangkali yang perlu kami sampaikan tentang permohonan maaf kami beserta pengurus-pengurus daripada Yayasan Pondok Pesantren Modern Al-Mu'minin ini. Dan yang ketiga, barangkali ini yang terakhir, tentunya kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak Bu, karena kita selama 2 tahun dari tahun 2020-2021 kita tidak dapat melaksanakan silaturahmi atau temu wali santri ini. Alhamdulillah pada tahun ini tepatnya 2022 kita bisa melaksanakan
temu wali santri ini. Karena tentu bapak-bapak, ibu-ibu tahu bahwa 2020-2021 kita telah diuji oleh Allah, yaitu tentang adanya COVID atau Corona ya Pak Bu. Dan alhamdulillah sekarang sudah diangkat oleh Allah lagi, dan alhamdulillah kita walaupun di dalam 2020-2021 di sekolah-sekolah umum itu Pak, yaitu tidak bisa belajar langsung, tapi alhamdulillah kita bisa melaksanakan belajar langsung tatap muka, dan alhamdulillah santri dalam keadaan sehat selalu. Dan alhamdulillah juga kita walaupun terkena COVID, terutama di Indonesia dan umumnya, yaitu di seluruh negara yang ada di dunia ini, tapi alhamdulillah kita walaupun dengan keadaan adanya COVID, tapi kita juga bisa menyelesaikan pembangunan di dalam 2 tahun itu, yaitu baik itu bak wudhu, masjid itu ya, nanti Bapak juga sudah tahu melihat. Dan yang kedua, kita juga alhamdulillah bisa melaksanakan pembangunan masjid yang tadinya masjid kami tidak ada sayap kiri dan kanannya, dan juga tidak ada serambi depannya. Alhamdulillah kita sekarang ya sekitar 70%-an untuk melaksanakan pembangunan masjid itu. Dan itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang kedua, kepada pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Al-Mukminin oleh Kiai Al-Haj Muhammad Sahli Mahmud, waktu dan tempat, waktu dan kesopanan kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fasalawatullah wa salamuhu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Wa qala fi ayatin ukhra, rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang luar biasa diberikan kepada kita semua pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Kita semua dipertemukan di Aula Islamic Village Pondok Pesantren Al-Mukminin. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita, duduk kita, muwajahah kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Satu majelis kalau tidak dibacakan sholawat Nabi, maka majelis ini akan menjadi majelis yang berbau bangkai. Na'udzubillahi min dzalik.
Mudah-mudahan syafaat Rasulullah memaungi kita semua sehingga kita dibimbing minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Mukminin yang saya banggakan, Dewan Pengurus Pondok Pesantren Al-Mukminin yang saya muliakan, Sa'adatul Asatid wal Ustadzat Al-Qurama yang senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri baru yang senantiasa mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, niat menitipkan putra putrinya di Pondok Pesantren Al-Mukminin. Mudah-mudahan niat baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, kami keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mukminin menyampaikan ahlan wa sahlan bihudurikum bima'adina Al-Mukminin. Sekaligus kami memohon doa bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri semuanya, bahwa perjuangan menegakkan agama Islam untuk izzil Islam wal muslimin di mana saja, tanpa doa akan sungguh sia-sia dan kesombongan. Oleh karena itu, beratnya tanggung jawab kami atas amanah Allah dan amanah bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri. Kami berdoa mudah-mudahan kami semua, para pengurus yayasan, pengurus Pondok Pesantren Al-Mukminin, para pimpinan, para pengasuh, para asatid wal ustadzah, senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dan istiqamah, dan selalu berada di atas rel tanggung jawab untuk menyiapkan generasi masa depan bangsa dan agama kita insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tugas mendidik itu bapak-bapak, ibu-ibu, bukan hanya tanggung jawab dewan guru. Tugas mendidik dan mengajar itu hakikatnya adalah tugas bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Paham boten Pak? Paham boten Bu? Tugas mendidik anak-anak kita siapa katanya Pak? Orang tua. Dewan guru itu, pengasuh itu hanya membantu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu, kalau pimpinan pesantren, pengasuh pesantren, para pengurus pesantren, guru-guru yang ada di pesantren menjalankan tugas dengan baik, dengan penuh sabar, memberikan contoh yang baik, terus menerus mendoakan bapak-bapak dan ibu-ibu, insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu akan menjadi baik juga. Amin ya rabbal.
Yang belajar di sini adalah anak-anak kita, bapak-bapak, ibu-ibu, putra-putri kita semua. Kalau anak-anak kita belajar di pondok pesantren di Al-Mu'minin, fikirannya dibuka oleh Allah, hatinya dibuka oleh Allah, fisiknya diberikan kesehatan oleh Allah, kecerdasannya dibuka oleh Allah, diberikan keistimewaan oleh Allah, berkah ilmunya, maka insya Allah anak-anak kita akan betah belajar di pondok pesantren Al-Mu'minin setelah nanti keluar dari Al-Mu'minin menjadi generasi masa depan bangsa dan agama kita insya Allah. Amin ya rabbal. Oleh karena itu kami selalu mendoakan anak-anak kami, para guru-guru setiap waktu mendoakan putra-putri kita, bukan hanya sekedar mengajar bapak-bapak, bukan hanya sekedar mendidik, bukan hanya sekedar melatih, tetapi lebih daripada itu kami setiap saat tidak henti-hentinya mendoakan putra putri bapak dan ibu sekalian. Doanya guru adalah mustajab untuk santri-santrinya. Yang ketiga adalah bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu rajin setiap ba'da sholat, habis selesai sholat Fatihah untuk anak-anak kita minimal sekali, syukur-syukur 3 kali, syukur-syukur lebih dari itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, akan tajam hati dan pikiran putra-putri kita, akan lembut perasaan dan sifat serta akhlak anak-anak kita. Baik buruknya anak-anak kita tergantung doanya ibu. Yakin bu? Yakin bu? Yakin pak? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yakin doa ibu bapak mustajab, tolong jangan pernah tinggalkan doa setiap waktu untuk putra putri kita yang ada di pondok pesantren Al-Mu'minin. Anak-anak kita itu kata Allah disebut dengan sabilillah, generasi yang berada di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya mustajab anak-anak kita. Kalau anak-anak kita didoakan oleh orang tua, anak-anak kita para santri didoakan oleh guru-guru yang ada di pondok pesantren, insya Allah yakin sebandel-bandelnya anak-anak kita di pondok pesantren, insya Allah masa depannya akan ketemu jalan, dan jalan itu adalah jalan keberkahan. Amin ya rabbal. Tuh. Doakan, saya ingatkan ini, doakan, 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 doakan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu gelisah di rumah, kegelisahan bapak-bapak, ibu-ibu juga nyetrum ke anak-anak kita yang ada di pondok. Jangan salahkan anak-anak kita yang ada di pondok kalau gelisah, sedikit-sedikit pengen balik, dikit-dikit izin, dikit-dikit ngomong gak betah. Nih, saya yakin, hakul yakin, kalau anak gelisah di pondok pasti karena kegelisahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di rumah. Pun demikian bapak-bapak, ibu-ibu, kami Dewan Guru selalu mendoakan bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Masya Allah, yang namanya berdoa setiap waktu selalu dibawa orang tua.
selalu dibawa anak-anak kita, selalu dibawa di dalam setiap doa kita, guru-guru kita dan guru-guru anak-anak kita. Ini di pesantren bapak-bapak. Oleh karena itu bapak-bapak, niat bapak-bapak, ibu-ibu mengantar putra-putri kita ke Al-Mu'minin khususnya, ini sudah jalan langkah yang tepat bapak-bapak. Niat bapak-bapak menitipkan putra-putri kita belajar di pondok pesantren Al-Mu'minin itu sudah tepat. Itu sudah berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumah niat belajar, nuntut ilmu, salah satunya ke pondok pesantren Al-Mu'minin, sesungguhnya jalan anak-anak kita, jalan para orang tua sudah berada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga itu apa? Surga itu apa bapak-bapak, ibu-ibu? Yang kami sampaikan bukan surga nanti di akhirat. Untuk mencapai surga di akhirat gampang. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mendapatkan surga di dunia, insya Allah surga di akhirat akan gampang diraihnya, insya Allah. Apa sih Kiai surga di dunia itu? Surga di dunia itu kalau hati bapak-bapak tenang, hati ibu tenang, kalau rezeki bapak-bapak cukup, rezeki ibu-ibu cukup, itu surga. Kalau putra-putri kita menjadi anak yang membanggakan bapak-bapak, ibu-ibu, menjadi anak yang saleh dan salehah, itu surga. Kalau lingkungan kita, di rumah kita tenang, tentram, damai, itu surga. Tapi ketika bapak-bapak diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah, tetaplah sandarkan semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, mari niat yang sudah ada pada bapak-bapak, ibu-ibu perkuat, kuatkan. Jangan lembek, jangan lemes lagi, jangan lemah. Kalau bapak-bapak kuat dan dikuatkan niat itu, Allah siapkan jalan rezeki untuk putra putri kita yang lagi belajar di pondok pesantren Al-Mu'minin, insya Allah. Amin ya rabbal. Karena anak-anak kita di pondok belajar, guru-guru di pondok juga mendoakan, anak-anak selain belajar juga mendoakan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tinggal bapak-bapak, ibu-ibu terus untuk tidak berhenti menguatkan niat dan terus berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri yang saya banggakan, hikmah kalau anak-anak kita ada di pondok nih Pak, hikmahnya nih, pertama anak-anak di pondok belajar, anak-anak di pondok mengaji, anak-anak di pondok berlatih, anak-anak di pondok beribadah. Tuh. Bapak di rumah hatinya tenang, bapak ibu-ibu di rumah hatinya tentram, nggak akan bingung karena bapak-bapak telah menitipkan putra putri kita di pondok, dan di pondok ada yang ngasuh. Anak-anak kita di pondok ada yang bimbing, anak-anak kita yang ada di pondok ada yang ngajarin.
Jadi bapak-bapak di rumah bekerja yang rajin, berdoa yang rajin, ibadah terus menerus, insya Allah ketenangan akan didapat. Jadi bapak-bapak kalau menitipkan anak di pondok, hati bapak-bapak saya jamin tidak akan gelisah memikirkan anak, tidak gelisah memikirkan anak, karena anak di pondok sudah ada yang ngurus, sudah ada yang bimbing. Makanya kepada para asatid, ini amanat besar, ini amanat berat. Sekecil apapun pengabdian kalian untuk menyiapkan generasi masa depan untuk bangsa dan agama akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan bapak-bapak, mangga bapak-bapak, ada wali kelas di sini, ada majelis pertimbangan organisasi di sini, ada koordinator keamanan di sini, ada majelis dewan guru di sini. Silahkan konsultasi dengan guru-guru yang ada di sini, konsultasi dengan pengasuh yang ada di sini untuk kebaikan anak-anak kita yang akan datang. Yang kedua, hikmahnya kalau anak-anak kita ada di pondok, Bapak, ini minimal ibadahnya minimal sholat 5 waktunya, minimal sholat qobliyah dan ba'diyahnya, minimal sholat tahajudnya, minimal sholat witirnya, minimal sholat fajarnya, minimal sholat duhanya, minimal puasa Senin Kemisnya. Anak-anak kami biasakan di Pondok Pesantren Al-Mukminin minimal sholat 5 waktunya dan sholat-sholat rawatibnya, sholat-sholat sunnah yang lainnya, puasa sunnahnya minimal. Aman bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi tenang, nggak mikirin sholat bapak-bapak itu. Kalau di rumah menjelang asar, bapak-bapak teriak-teriak, nang balik, wis garepan asar, wis sholat duhur durung. Mau sholat duhur diingatkan menjelang sholat asar. Kalau di sini anak-anak sebelum sholat duhur mereka sudah siap, sebelum sholat asar mereka sudah siap, sebelum sholat maghrib mereka sudah siap, sebelum sholat isya mereka sudah siap, sebelum sholat subuh mereka sudah siap. Jadi bapak tinggal konsentrasi bekerja, mohon kepada Allah, tingkatkan ibadah, mendoakan anak-anak kita di pondok. Ada juga Pak Kiai, anak pondok itu nakal, angel diatur sholatnya, itu kadang-kadang ngelawan. Itu bapak-bapak anak pondok yang kayak gitu sudah didoain itu oleh guru-gurunya, didoain oleh bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah. Masih kayak gitu, apalagi nggak ada yang doain. Itu tetap kepada anak-anak kita berprasangka baik. Mudah-mudahan sejelek-jeleknya anak pondok keluar dari pondok, terjun di tengah masyarakat, mudah-mudahan ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jangan menyalahkan pondoknya, jangan menyalahkan gurunya. Guru sudah berdoa, sudah mengajar, sudah membimbing. Itu garisnya Allah. Terus kita jangan frustasi, jangan putus asa untuk mendoakan anak-anak kita. Jadi yang pertama, kalau anak-anak kita di pondok,
hati Bapak dijamin tenang tentang urusan anak-anak kita, karena nggak mungkin kemana-mana anak-anak kita ketika anak-anak kita ada di pondok. Urusan ibadahnya yang wajib maupun yang sunnah, insya Allah di pondok sudah tertib rapi. Kami ini bapak-bapak bersama Dewan Guru nih, setiap malam Jumat rapat dari jam 8 lebih sedikit sampai kadang-kadang jam setengah 11, jam 11 mikirin putra putri kita itu. Putra putri kita satu-satunya dibahas, dibicarakan, yang berprestasi ataupun yang tidak berprestasi disampaikan oleh bagian-bagiannya, disampaikan oleh wali kelasnya, disampaikan. Itu kalau anak-anak kita di pondok, ada yang ngurus, ada yang ngasuh, ada yang bimbing bapak-bapak. Makanya tinggal bagaimana kekuatan niat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Yang ketiga, sebetulnya banyak hikmahnya. Yang ketiga, minimal anak-anak kita ya terhindar dari pergaulan bebas, nongkrong-nongkrong di jembatan nggak karuan, ngamin di perempatan, ngamin di lampu merah dengan pakaian yang naudzubillah teriris orang tua ketika melihat penampilan anak-anak yang seperti itu. Kami nggak mengharapkan seperti itu. Oleh karena itu saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu menitipkan putra putri kita di Al-Mu'minin tujuannya biar anak-anak kita minimal menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Paham boten, Mbak? Paham boten, Bu? Cuman di pondok ini, Pak, ujiannya berat. Di pondok tuh ujiannya berat. Tuh, anak kadang-kadang nggak betah. Tuh. Coba, kami itu sabar. Muallim-muallimnya itu, mudabbir-mudabbirnya kami kumpulkan. Kalau nanti ada anak yang nggak betah, coba diberi cerita, berikan motivasi. Yang tadinya anak nggak betah bisa betah. Ke ustadz-ustadz, tolong wali kelas, ini amanat dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tolong dijaga amanat ini, dibimbing dengan penuh tanggung jawab. Di malam Jumat kami rapat, pengurus pesantren setiap 2 minggu berkumpul, seluruh asatidz setiap bulan berkumpul, rutin bapak-bapak, ibu-ibu. Karena musyawarah itu adalah ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermusyawarah saja anak-anak kita bandel, apalagi kita nggak pernah bermusyawarah. Itu amanat. Sampaikan kepada ustadz-ustadz, tolong ustadz-ustadz, tolong dirutinkan. Ini amanat Allah, berat amanat itu. Nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah kita menyampaikan kepada ustadz-ustadz, ustadz menyampaikan kepada anak-anak, anak-anak menyampaikan kepada orang tua seumpamanya nggak ngerti-ngerti, itu sudah urusan orang tua. Itulah bentuk ikhtiar kami sesuai dengan kemampuan kami. Setiap waktu kami bermusyawarah, Pak. Itu yang wajib, Pak. Setiap malam Jumat, setiap 2 minggu, setiap 1 bulan, rutin. Belum yang tiba-tiba, tolong Ustadz,
liyajtami' al-asatid al-an, kumpul di luar waktu yang rutin itu, Pak. Nih. Oleh karena itu kadang-kadang anak-anak kita ini nggak betah karena anak-anak kita ini yang pertama belum terbiasa dengan lingkungan di pondok pesantren. Biasanya di rumah makan tinggal makan, berpakaian tinggal memakai. Di Al-Mukminin mau makan beli lauk dulu, ambil nasi dulu, antri dulu. Pengen ke bak mandi, kalau di rumah tinggal masuk, kalau di Al-Mukminin antri dulu. Belum godaan-godaan yang lainnya yang membuat anak-anak kita nggak betah, Pak. Gitu. Tapi kami bekali muallim-muallim yang ada di kamar untuk terus berusaha. Jadi sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, ingat bahwa kalau anak kita nggak betah, jangan langsung dicabut. Gagal itu. Dipindah ke pesantren lain juga sama seperti itu kasusnya. Jadi anak akhirnya nggak mundok. Kalau sudah nggak mundok, maka kebalikan hikmah anak kita ada di pesantren itu. Jadi yang pertama, kalau anak kita nggak betah, memaklumi kita. Siti Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim di padang yang tandus. Nabi Ismail ditinggal oleh ayahanda Ibrahim alaihissalam. Ya menjerit, nggak ada makanan, nggak ada minuman di situ. Beradaptasi dengan suasana yang panas. Tadinya di Palestina yang sejuk, tanam-tanaman tumbuh subur, dipindah biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Tugasnya untuk apa? Liyuqimus shalah. Dipindah ke tempat yang gersang, yang tanahnya kering, yang tidak ada buah-buahan, yang di sana terlihat bebatuan. Tujuannya apa? Di tempat yang gersang itu liyuqimus shalah, untuk menegakkan sholat. Di Al-Mukminin, bapak-bapak, ibu-ibu, kirim putra-putri di Al-Mukminin liyuqimus shalah. Tapi karena kesabarannya, insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak yang tangguh, yang kokoh karena sudah terlatih, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi anak kita yang pertama tidak betah itu karena belum terbiasa. Nih Bapak Ibu, ini habis ini nih urusannya sudah selesai dengan pondok. Bapak Ibu cepat tinggalkan pondok ini. Cepat, kalau sudah beres nih, lemari sudah beres, kamar sudah beres, cepat tinggalkan pondok. Insya Allah besok anak-anak sudah masuk kelas. Kalau sudah masuk kelas, sedikit-sedikit anak-anak sudah mulai menghilangkan ingatan-ingatan yang ada di rumah, kesenangan-kesenangan yang ada di rumah. Jadi di sini langsung anak-anak akan mengikuti kegiatan, walaupun sedikit-sedikit dibimbing, terus diarahkan anak-anak kita itu, bapak-bapak. Jadi harus sabar, bapak-bapak. Yang kedua, anak nggak betah ini, Pak. Anak nggak betah ya, karena rayuan bapak-bapak dan ibu-ibu dan nenek kakek. Anak sehari sudah betah, 1 pekan 1 minggu sudah betah, 2 minggu bapak ibu nongol, kakek nenek nongol. Bapak-bapak, ibu-ibu dari rumah niat membahagiakan anak, bawa apa sajalah. Sate dibawa, makanan kesukaannya dibawa, minuman favoritnya dibawa. Mungkin dia pemain bola, sepatunya juga dibawa. 2 tas dibawa untuk membahagiakan anak kita. Contoh hari Jumat, datang bapak ibu ngelihat
anak kita matanya bercucuran air mata, nangis. Tegel enggak bapak-bapak ibu-ibu itu? Tegel enggak melihat anak-anak kita itu matanya merah lebam karena nangis? Enggak betah. Masya Allah, bapak-bapak ibu-ibu sudah membawa berbagai macam bawaan kesenangan anak-anak kita, baru nyampe ke sini anak kesayangannya menangis. Coba ya wis nangis, bakal wis beli betam ya wis balik tuh. Coba ujian Pak, ujian, cobaan. Kalau ujian dan cobaan itu untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk orang beriman. Kalau bapak ibu sabar, kemuliaan yang akan didapat oleh bapak-bapak ibu-ibu. Tapi kalau nggak sabar, bapak-bapak bawa barang kesukaan anak-anak kita, melihat anak kita menangis langsung diterima, nggak tegel, berarti sudah nggak sabar. Kalau sudah nggak sabar, jauh dari kemuliaan Pak. Tapi kata ibu, wis nangis, bismillah. Ibu selalu mendoakan, bapak selalu mendoakan. Ayo bismillah, 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 bismillah. Terus diberikan motivasi. Panggilkan muallim, muallim, tolong dirayu. Bapak-bapak, ibu-ibu di Al-Mu'minin jangan lama-lama. Setelah makan bareng Jumat tuh, kalau mau Jumatan di sini, habis sholat Jumat langsung pulang. Kalau bapak ibu langsung pulang, anak sudah seger lagi, bersama temannya lagi, ngaji lagi, belajar lagi, olahraga lagi, berlatih lagi anak-anak. Hilang Pak. 1 bulan yang akan datang Pak. Begitu lagi, biasa. Inilah proses adaptasi bapak-bapak. Jadi kami sampaikan karena ini pengalaman. Jangan sampai belum apa-apa bapak-bapak ibu-ibu menyerah. Enggak ada yang gratis Pak Bu. Untuk mencapai kemuliaan itu enggak ada yang gratis. Oleh karena itu saya titip bapak-bapak, tahun kemarin itu yang paling banyak godaannya dari nenek. Kalau sudah nenek yang ngomong, bapak ibu nggak bisa apa-apa, itu wis balik. Kalau nenek ngomong tuh sudah susah. Ujiannya di pondok pesantren Al-Mu'minin. Tapi saya tanya juga ke pesantren lain, apa godaannya? Godaannya sekarang itu di kakek nenek, karena cucu itu kesayangan yang luar biasa, melebihi sayangnya anak. Jadi untuk sementara kakek nenek sudahlah, nggak usah ke Al-Mu'minin dulu gitu. Kalau terpaksa ya kira-kira ya terus neken dada, istighfar sebanyak-banyaknya untuk keselamatan anak-anak kita belajar di pondok pesantren bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu diundang ke sini nih Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu diundang ke sini nih, ada tujuannya Pak. Maksudnya biar bapak-bapak juga mengerti, yang mondok itu jangan hanya anak-anak kita. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu sekalian juga ikut mondok. Lah, duduk kongkon bermalam nang kene Bu. Kita wis ngusir tas duhur ki, wis balik kabeh, wis balik, bubar. Tuh. Langkah-langkah asrama kanggo ibu-ibu kene ki, langkah. Maksud dek bapak-bapak ibu-ibu kongkon mondok ki. Kira-kira bapak ibu kongkon paham kegiatan sing ana nang pondok. Jangan sampai bapak-bapak ibu-ibu ganggu kegiatan anak. Ki sing lelea ki Telaga Sari. Mengjati barang. Jati barang ku pasaran dina apa ku?
Oh, ku apal ku ibu mah. Ku masar hari Ahad. Oke, hari Minggu masar. Mau ke Lelea ke Telaga Sari ke, ya hitung-hitung pengen ketemu anakan. Ku mampir gawa oleh-oleh. Tuh. Datang ke pondok jam 9. Tuh. Anak-anak lagi belajar. Maksa-maksa ibu pengen ketemu, sedelat. Akhirnya, tapi kalau ibu datang tidak akan dipanggil anaknya, ibu yang suruh pulang. Cuman ini contoh aja, yang dulu pernah terjadi. Hari Ahad, hari Rebu, menek seumpamanya jam 09.00 kongkon manggil anak nih, petugas nggak akan manggil bu, sebab kalau dipanggil nih, cek ketemu ibu, nangis, curhat. Yang tadinya kata ibu ya paling 5 menit lah, akhirnya berjam-jam pelajaran ditinggal. Anak biasanya nggak berani berangkat sendiri keluar dari kelas sendirian, bawa teman 2, bawa teman 3. Jam ketiga, jam keempat, jam kelima, jam keenam sampai duhur ibu ditahan oleh anaknya. Kongkon aja miang dikit, ujung-ujungnya sampai asar. Wis asar kinok bu, milu balikku. Siapa yang menjadi pengganggu yang kedua itu? Bapak dan ibu. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu di Al-Mukminin hanya diberikan untuk silaturahmi bersama anak-anak kita pada hari Jumat. Tapi walaupun Jumat, bapak-bapak, ibu-ibu, habis sholat asar itu ada latihan pidato. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu datang ke sini habis sholat asar, berarti anak-anak kita nemui ibu, nemani ibu, berarti setiap Jumat tidak pernah ikut latihan pidato. Yang lainnya sudah pandai-pandai berpidato, anak bapak-bapak, ibu-ibu nggak bisa pidato. Yang buat anak kita nggak bisa pidato siapa? Tuh orang tua. Oleh karena itu secara singkat saya beritahukan bapak-bapak, ibu-ibu nih ya, kegiatan anak-anak kita. Sebelum subuh anak-anak kita sudah diajarkan sholat tahajud, sholat witir, walaupun nggak banyak. Setelah itu ada rotib haddad, doa-doa. Setelah itu anak-anak kita adzan. Sebelum sholat subuh anak-anak kita sholat fajar. Setelah sholat subuh berjamaah, dikir-dikir anak-anak kita ada kegiatan namanya pengayaan bahasa Arab dan bahasa Inggris, walaupun nggak lama. Setelah itu anak-anak kebersihan, mandi, nyuci, sarapan. Setelah itu anak-anak kita ini belum 1 jam, anak-anak kita sudah dipanggil untuk mengikuti sholat duha berjamaah. Sholat duha berjamaah. Setelah sholat duha berjamaah dilanjutkan dengan kuliah duha. Kuliah duha ada ceramahnya oleh ustadz-ustadahnya itu. Setelah kuliah duha, anak-anak kita ini menjelang jam 7 masuk ke kelas yang ditentukan untuk belajar kajian kitab. Kitabnya kitab kuning, walaupun ada kitab juga kitabnya kitab putih, sesuai dengan tingkatan kelas anak-anak kita. Sampai dengan jam 7:30 Pak, sampai dengan 7:30. Jam 7:30 anak-anak masuk kelas dengan jadwal yang sudah dibakukan dan menjadi jadwal formal. Menjelang duhur
Duhurnya beda di Al-Mu'minin. Duhurnya di Al-Mu'minin mengikuti jam pelajaran. Mengikuti jam pelajaran. Kalau jam sholat itu 11:30, di Al-Mu'minin masih belajar. Tapi nanti jam 12 sekian menit anak-anak kita keluar melaksanakan sholat duhur. Setelah sholat duhur anak makan siang. Setelah makan siang anak-anak kita baru masuk 1 jam pelajaran lagi, kurang lebih jam 2 kurang 1/4 anak-anak kita baru keluar. Kami sarankan kepada mereka, anak-anakku sekalian, mata lelah, tubuh lelah. Mata punya hak untuk istirahat, badan juga lelah, punya hak untuk istirahat. Gunakan untuk istirahat, jangan jajan lagi. Jam 3 anak-anak sudah bangun lagi. Ada yang suka tidur, ada yang nggak suka tidur siang. Jam 3 anak bangun, persiapan sholat asar. Habis sholat asar, kegiatan ekstrakurikuler anak-anak. Ada yang olahraga, ada yang kesenian, ada yang keterampilan, ada dekorasi dan yang lainnya sesuai dengan yang ada di pondok pesantren, termasuk olahraga bela diri bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kalau prestasi anak-anak tidak usah ditanyakan, lihat aja piala yang ada. Tapi karena pandemi, hampir semua kegiatan lomba-lomba baik di tingkat kabupaten kota maupun provinsi ditiadakan, termasuk di tingkat nasional. Kalau boxer pakai online kan nggak masuk akal juga, boxer melihat susah itu. Jadi untuk prestasi anak-anak seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, menjelang maghrib jam 5 kami bel untuk persiapan mandi anak-anak. Menjelang maghrib anak-anak sudah sholawatan di masjid, ngaji terbimbing di masjid. Habis sholat maghrib anak-anak belajar mengaji bersama dengan wali kelas masing-masing. Makanya nanti bapak-bapak insya Allah sudah ditunjuk wali kelasnya. Kelas 1 siapa wali kelasnya, kelas 2 siapa wali kelasnya. Insya Allah akan dibentuk grup wali kelas, grup wali santri, wali kelas bersama wali santri. Di situ silahkan curhat bapak-bapak, ibu-ibu, tapi curhatnya yang baik-baik. Jangan niru curhat di grup anak muda yang sering memfitnah, yang sering teriak-teriak walaupun lewat WA. Berikan masukan yang sopan. Kalau ada sesuatu yang sifatnya rahasia, langsung sampaikan kepada wali kelasnya. Ustadz, ustadzah, anak saya ini sudah dibelikan celana dalam untuk mandi, kayak belum 2 bulan sudah habis 2 lusin seumpamanya. Gimana caranya Ustadz? Nanti biar Ustadz yang memberikan jalan keluar. Kata ibu-ibu, ustadzah, anak saya di Al-Mu'minin, Masya Allah 2 bulan kerudungnya sudah 2 lusin habis seumpama. Sampaikan nanti. Kalau ada masalah dengan anak-anak kita, nanti akan ada grup WA wali kelas bersama wali santri. Tolong yang sopan menyampaikannya, jangan menjelek-jelekkan, tidak bagus, tidak boleh memfitnah. Kita semuanya ada wali santri yang kita juga punya anak, dan anaknya dititip kepada kami di sini. Kira-kira harmonisasi terjadi antara pimpinan, pengasuh, guru, dan wali santri berjalan dengan harmonis. Terus bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita habis sholat isya berjamaah makan malam. Tuh, makan malam. Kurang lebih jam 9:04 anak-anak kita belajar dan mengakhiri pembelajaran, siap-siap untuk istirahat malam. Walaupun kadang-kadang kegiatan ekstra selalu dilaksanakan di malam hari. Pastinya anak-anak itu sekitar jam 10:30 baru istirahat. Itulah
keseharian kegiatan anak-anak kita di pondok, betapa anak-anak kita nggak leha-leha di sini Pak, nggak santai di sini Pak. Belum kegiatan mingguannya Pak, belum kegiatan-kegiatan yang lainnya Pak. Jadi di Al-Mu'minin ini padat, tolong jangan diganggu anak-anak kita ini dengan niat baik bapak-bapak dan ibu-ibu untuk berkunjung ke pondok pengen miliki anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita ini terganggu kegiatannya karena kunjungan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dapat kami sampaikan. Ini menjelang jam 12, mudah-mudahan sebelum jam 12 sudah tuntas, dan barangkali ada yang mau disampaikan secara umum kami persilahkan. Saya minta sebelum jam 12 kira-kira sudah tuntas. Kalau tidak tuntas, pertanyaan bisa nanti dilanjutkan di luar forum ini, bisa setelah ini, bisa nanti bulan yang akan datang. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang ingin disampaikan oleh bapak-bapak atau ibu tentang kegiatan yang ada di Al-Mu'minin ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan satu penanya bisa diketahui oleh wali santri yang lainnya. Itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, mangga silakan. Ya, ibu yang mau nanya, mangga ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pakai ustadzah semuanya. Izin bertanya, sesungguhnya saya bukan wali santri baru, pakai anak saya yang pertama sudah kelas 6. Ini yang kedua, hanya ingin menanyakan selama saya menitipkan anak di sini. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Begitu besar perubahan anak saya sehingga sangat bersyukur menitipkan anak kami di sini. Lalu pertanyaan kami adalah, selama kami di sini, saya atau mungkin karena sedang pandemi begitu, jadi kami tidak melihat ada grup silaturahmi wali santri. Jadi kami sangat menginginkan ada grup wali santri demi untuk segala keperluan mungkin antara kami para wali santri. Selama ini saya masuk di grup wali santri dengan wali kelasnya, namun sepertinya tidak ada komunikasi yang timbal balik begitu. Hanya kalau misalnya, sehingga kalau ada informasi punten Pak Kiai, mungkin saya japri kepada wali santrinya begitu, karena sepertinya aktif atau mungkin kan terlalu aktif begitu ya, ingin ada masukan sana sini begitu. Jadi hanya menginginkan adanya temu wali santri saja gitu antara kami para wali santri, Pak Kiai, ustadzahnya, itu saja. Terima kasih Pak Kiai dan seluruh asatidz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barangkali masih ada. Itu di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami hormati Pak Kiai, para Dewan Asatidz. Izinkan saya bertanya, saya wali santri baru Pak Kiai. Yang ingin saya tanyakan pertama, selain santri baru yang mondok di pesantren Al-Mukminin itu, apakah ada katakanlah siswa yang warga sekitar, artinya sekolahnya saja di sini terus pulang gitu, nggak mondok? Itu ingin kami tanyakan itu ya Pak Kiai. Kemudian yang kedua, ketika kami wali santri menengok atau istilahnya menjenguk santri itu atau putra-putri kami itu, apakah memang ada aturan jamnya tidak gitu? Artinya supaya tadi apa yang disampaikan Pak Kiai, meminimalisir siswa supaya santri kami supaya betah di sini itu, anak kami betah di sini itu. Artinya jangan diberikan sedikit, artinya kelonggaran juga dari pondok itu Pak Kiai. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira untuk sementara dua dulu. Apa yang disampaikan oleh Ibu tadi berkaitan dengan keaktifan di grup dan kelanjutan silaturahmi, begitu tuh ya. Di Pondok Pesantren Al-Mukminin itu ada grup wali kelas bersama wali santri di kelas itu. Kelas 1 bersama dengan wali kelasnya, kelas 2 bersama wali kelasnya, kelas 3 bersama wali kelasnya, dan seterusnya sampai kelas 6. Mungkin ada yang aktif, mungkin ada yang gak aktif. Yang namanya grup DWA, ada yang suka diem saja, ada yang aktif terus menerus. Oleh karena itu grup itu untuk memfasilitasi unek-unek bapak-bapak, ibu-ibu tentang putra-putri kita, plus kami juga bersama ustadz-ustadz menyampaikan kegiatan-kegiatan yang ada di Al-Mukminin, apakah itu berbentuk video maupun berbentuk gambar-gambar kegiatan santri dan seterusnya, termasuk surat-surat selama pandemi itu lebih efektif dan juga lebih sering. Kalau surat dari pondok itu kan biasanya ketika anak-anak mau pulang. Nah sekarang itu kegiatan anak di rumah kami ingatkan, anak kegiatan ini di pondok kami ingatkan, biar komunikasi dua arah antara wali santri dengan dewan guru di pondok pesantren terus berjalan dengan baik. Nah kalau tadi ada masukan, saya anggap masukan saja, bagaimana kira-kira ada nggak pertemuan rutin bersama Pak Kiai juga dan pengurus-pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu. Kami sudah jadwalkan itu, yaitu setiap penyerahan buku rapot semester 1 dan semester 2 itulah pertemuan rutin, dan itu bentuk pertanggungjawaban kami kepada bapak-bapak, ibu-ibu per semester, baik yang tertulis di rapot maupun secara penyampaian. Contoh semester 1, bapak-bapak diingatkan untuk perpulangan santri wajib dijemput oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, dan bapak-bapak wajib mengikuti nasihat perpulangan yang selalu difokuskan di masjid. Nih. Saya melihat, karena saya yang menyampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu sepertinya antusias sekali gitu. Bapak-bapak itu dekat di masjid. Cuman setelah saya selesai teriak-teriak begitu, Pak Kiai katanya,
ininya nih kurang nyamber katanya, nggak sampai ke asrama putra tuh. Wah, saya sayangkan sekali. Itu kan nasihat perpulangan, walaupun di surat ada nasihat itu, walaupun di surat ada. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, nanti per penyerahan rapot semester 1 ataupun per setiap perpulangan, mohon bapak-bapak, ibu-ibu langsung dekat di masjid saja. Di emperannya boleh, karena di dalam isi santri semua. Barangkali biar mendengar apa nasihat pernikahan, sehingga anak-anak kita ini berlibur di rumah 10 hari atau lebih, seperti apa saran-saran bimbingannya gitu. Itu mungkin ibu ya. Jadi nanti terima kasih itu, terima kasih. Termasuk kemarin yang semester 2 juga kami mengadakan Aflatul Imtihan. Setelah 2 tahun dihantam pandemi, kami berada di aula saja. Kemarin kita coba di depan masjid, alhamdulillah gitu. Cuman mungkin suasananya lama karena ada penampilan, ada wisuda dan sebagainya. Tapi intinya ketika selesai sholat duhur 1:30 kumpul lagi, kami menyampaikan lagi itu nasihat perpulangan itu. Setelah itu baru diserahkan rapot, baru pulang. Kalau ada mungkin di luar waktu itu, insya Allah nanti kami musyawarahkan bersama para asatid. Itu yang pertama ibu ya. Yang kedua bapak menyampaikan tentang tata tertib kunjungan, sehingga jangan sampai ada kesalahpahaman dalam artian anak belajar, orang tua berkunjung, begitu ya Pak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, berkunjung itu kami perbolehkan hari Jumat dari jam 8 pagi, karena anak Jumat kan tetap kuliah subuh, lari pagi, terus senam pagi, terus kebersihan, baru anak-anak sudah mulai longgar dan orang tua mulai berdatangan. Jangan sampai jam 6 sudah datang ke sini, anak-anak kegiatan, bapak datang jadi nggak ngikutin kegiatan tuh. Jadi paling tidak jam 8 bapak-bapak kami perbolehkan. Selama pandemi itu kami hanya membolehkan 2 bulan sekali, tapi setelah rada landai kami perbolehkan setiap 1 bulan sekali. Setelah kata Pak Jokowi maskernya dicopot, kami perbolehkan setiap Jumat. Tapi kata Pak Jokowi maskernya disuruh pakai lagi nih. Nanti kami musyawarah lagi dengan ustadz-ustadz. Tapi intinya untuk Jumat kami perbolehkan. Tapi durasinya Pak, jangan lama-lama. Jangan sampai anak yang sudah betah terganggu seperti tadi. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya putra, boleh ada saung di sana, pengen makan bareng silahkan di situ. MCK untuk hari Jumat belakang aula juga ada, di sebelah masjid juga MCK. Insya Allah kita rehab ulang, kita perbaiki lagi sehingga fasilitasnya sedikit-sedikit sedikit-sedikit tidak mengecewakan. Kendalanya Pak, mohon maaf ya, mohon maaf, kendalanya di Al-Mu'minin ini air Pak. Airnya di Al-Mu'minin itu PDAM Pak, dan sungainya itu sudah diproses tapi tetap masih seperti itu. Sedangkan anak-anak itu, perempuan terutama itu, kadang-kadang keramasnya nggak mau pakai air kali. Bahkan untuk PDAM itu Pak, punya 4 rekening itu pernah menyentuh sampai 16 juta Pak. 16 juta untuk air, belum listrik. Itu harga sosial itu, harga separuh itu. Kebayang kalau tidak tertangani air ini bisa sampai puluhan juta Pak, puluhan juta. Makanya tolong, sebab di sini di Al-Mu'minin rata-rata sumbernya asin Mbak. Doanya Bapak dan Ibu untuk kebaikan di Al-Mu'minin kami sangat mengharapkan, biar sama-sama berjuang
ringan sama jinjing, berat kita sama-sama pikul itu. Seumpama Bapak, seumpamanya di luar Jumat, tolong Pak ditahan, jangan ke sini, pasti anak terganggu, pasti anak terganggu. Dan nanti Bapak ke sini juga pasti akan diminta untuk kembali oleh petugasnya. Itu tahan sampai Jumat, sampai Jumat, sampai Jumat. Jumatnya jangan sampai asar, karena habis sholat asar seperti yang kami sampaikan tadi, itu ada latihan pidato anak kami. Malam Selasa dan hari Jumat anak-anak kita itu belajar pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu datang berarti anak kita nggak latihan itu. Coba aja Bapak nanti datang Jumat, pasti hatinya Bapak gelisah itu, gelisah. Tolong jangan mengganggu anak-anak kita. Jangan sampai anak kita sudah tidak betah karena kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu. Dan di sini bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menghindari kehilangan, di sini juga ada penitipan uang. Penitipan uang diatur. Anak-anak kalau bisanya belanja lauk 15.000, ya nanti diberi 15.000. Kalau 20.000 untuk menghindari kehilangan. Dan nanti mungkin bapak-bapak, ibu sudah ketemu ya dengan petugas penitipan uang waktu daftar ulang ya Bu ya. Iya. Nanti sambil berjalan nanti ibu boleh minta nomor siapa ustadzah yang menangani penitipan uang santri, uang jajan santri. Dan yang tidak kalah pentingnya bapak-bapak, ibu-ibu, saya titip. Ustadz juga pada titip. Di Al-Mu'minin dilarang keras bawa HP. Anak yang ketahuan pegang HP dirampas pasti tidak akan dikembalikan lagi. Sekali lagi, mau liburan tidak liburan, selama menjadi santri, anak apapun alasannya di Al-Mu'minin tidak boleh pegang HP. Di dalam HP itu ilmu pengetahuan luar biasa bapak-bapak, tapi di dalam HP juga racun virus luar biasa. Kalau sudah anak-anak tercekoki dengan virus itu, susah guru menasehati, susah bapak ibu menasehati. Paham boten Bu? Jadi insya Allah setiap ada surat di bawah pasti mohon anak tidak diberikan HP. Dan ini saya sampaikan, Pak, kalau ada masalah Pak, jangan lapor-lapor kemana Pak. Preman seumpamanya disuruh ke pondok, anak saya dicewer dan sebagainya, bawa preman ke sini, jangan. Sampaikan ke wali kelas, sampaikan kepada MPO, sampaikan kepada majelis dewan guru, atau langsung ke saya, Pak Kiai, anak saya ini kok diperlakukan kayak gini Pak Kiai. Insya Allah siapapun yang melakukan langsung akan kami tindak. Kalau keterlaluan langsung kami panggil orang tuanya, langsung kami serahkan kepada orang tuanya. Tapi kalau bapak-bapak tidak melaporkan hal itu kepada kami, ya kami nggak tahu Pak. Untuk kebaikan putra-putra putri kita semuanya, tolong ayo semuanya terbuka, sampaikan hal yang baik tentang Al-Mu'minin ini kepada sebanyak-banyaknya orang. Tapi kalau ada kehinaan yang ada di Al-Mu'minin, kesalahan di Al-Mu'minin, ada persoalan sekecil apapun di Al-Mu'minin, tolong sampaikan kepada kami biar kami bisa membenahi di masa-masa yang akan datang. Itu saya kira bapak-bapak, ibu-ibu yang dapat kami sampaikan. Nanti kalau ada yang mau nanya bisa ditanyakan di luar kepada wali kelas masing-masing dan kepada penanggung jawab masing-masing. Karena oh iya, tadi kelewat satu, alhamdulillah Pak, di Al-Mu'minin dari berdiri tuh Pak, ini yang kami pertahankan Pak. Jadi tidak ada anak yang pulang pergi belajar di Al-Mu'minin. Contoh,
belajar sekolahnya di sini. Setelah selesai sekolah pulang ke rumahnya. Tuh, tidak mondok di sini. Jadi semua yang ada di Al-Mu'minin sistemnya sistem terpadu Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan sistem terpadu itu? Sekolahnya di Al-Mu'minin, ngajinya di Al-Mu'minin, belajarnya di Al-Mu'minin, administrasinya satu atas nama pondok. Nggak ada SPP gantinya SOP. Nggak ada yang namanya uang yang macam-macam kecuali hanya uang pondok dan uang makan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah dan mempertahankan sistem yang seperti ini nih Pak. Artinya anak-anak betul-betul mondok dan sekolah di dalam itu luar biasa mempertahankannya. Oleh karena itu kami sampaikan di Al-Mu'minin nanti kelas 6 tahun bapak-bapak, ibu-ibu, 6 tahun belajar di Al-Mu'minin, nanti dapat ijazah sanawiyah, dapat ijazah aliyah, dapat ijazah pondok pesantren. Alumni-alumninya bukan hanya di dalam negeri bapak-bapak, kami juga memfasilitasi anak-anak yang mau belajar di luar negeri. Mohon doanya mudah-mudahan lancar semuanya. Untuk tahun angkatan alumni kemarin ada rencana 2 orang yang mau ke Turki. Mudah-mudahan semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ada yang ke Mesir juga bapak-bapak, ibu-ibu, dan masih banyak anak-anak kami yang sudah punya, alumni Al-Mu'minin yang sudah punya pesantren, mengembangkan pendidikan dan juga mengembangkan diri sebagai muballigh, duat di tengah umat anak-anak kita semuanya. Itulah anak-anak kami di Al-Mu'minin. Sekali lagi kami pastikan di Al-Mu'minin tidak ada yang pulang pergi. Oh kok di situ ada? Di situ ini begini Bapak, ada anak yang punya program tahfidzul Quran. Di mana-mana kalau anak mondok sistemnya kayak gontor, sulit rasanya untuk program hafalan. Karena program gontor itu hafalannya luar biasa, tugasnya luar biasa, kegiatannya penuh padat. Di Al-Mu'minin ada yang usul, Pak Kiai, kenapa kok tidak ada program hafalan Qur'annya? Padahal anak-anak punya bakat. Dari tahun pertama, kedua dan seterusnya banyak anak Al-Mu'minin yang setelah keluar dari Al-Mu'minin menekuni hafalan Quran 1 tahun, 2 tahun hafal 30 juz. Itu. Akhirnya kami siasati biar anak-anak ini juga mengetahui sistem gontor, sistem salaf dan juga ma'had tahfidz. Makanya anak-anak yang belajar di Al-Mu'minin itu habis sholat asar nanti ke ustadz yang membidangi tentang hafalan Al-Quran, dan sudah cukup banyak, ada sekitar 30 anak yang menekuni program hafalan. Dan Desember kemarin anak kami selama setengah tahun sudah ada beberapa anak sekitar 5 atau 8 orang yang sudah program 5 juz. Tapi itu pun bagi anak yang punya kemampuan dan punya kemauan dan pastinya nanti dites. Jadi anak-anak habis sholat asar nanti ke lembaga tahfidz, nanti habis subuh atau malam kembali ke sini lagi. Jadi kegiatan ekstranya sedikit dikurangi, kecuali yang tidak bisa ditawar adalah kegiatan pramuka dan kegiatan muhadarah. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang dapat kami sampaikan. Setelah ini kita sholawat beramah-tamah. Untuk ibu-ibu bisa nanti lewat hati saja bahwa apa yang telah dipasrahkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu tentang putra-putri kita ini dititipkan di Al-Mu'minin dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haulah wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak dan anak-anak Bapak semua kami terima menjadi keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mu'minin.
jaga al-mukminin dengan senantiasa mendoakan al-mukminin dan menjaga nama baik alma mater Pondok Pesantren Al-Mukminin. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang tenang, doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Yaman, waktu dan tempat, waktu dan kesopanan kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita sama-sama tundukkan hati kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan anak-anak kita yang akan dititipkan belajar di Pondok Pesantren Al-Mukminin senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan, kesabaran dan ketabahan, serta dibukakan hatinya untuk menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina syafi'ina wa karimina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu salatu rasul ajma'in. Amin ya Allah rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi'u kafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhlik wal khatim lima sabaq nasr haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma sabbitna ya Allah bil imani wal islam. Allahumma sabbitna ya Allah bil imani wal islam. Allahumma sabbitna ya Allah bil imani wal islam. Allahumma sabbitna ya Allah ala nahzil istiqamah. Allahumma sabbitna ya Allah ala nahjil istiqamah. Allahumma ja'alna waj'al awladana wa talamidana wa banatina wa tilmidatina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa min ahli al-birri wa ahli at-taqwa wa min ahli al-Qur'an wa min as-salihin was-salihat wa min an-najihin wan-najihat wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wa ahli al-ghayr wa min at-talihin wat-talihat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma yassir umurana وأمور والدينا وأمور إخواننا وأمور أساتذتنا ومعلمنا وتلامذنا وبناتنا وتلميذاتنا وأمور متخارجين ومتخارجاتنا وأمور معهدنا هذا يا الله، خصوصا معهد المؤمنين وجميع أهالي المؤمنين ومديرين المؤمنين ومؤسسين المؤمنين وجميع المواقفين والمواقفات والمحسنين والمحسنات ما دامت السماوات والأرض. ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعضهم تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untuk acara yang terakhir, penutup, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu
على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى